Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita berada di tengah-tengah Kita telah berada di tengah-tengah surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang kita kaji sebelumnya, yaitu ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tatkala seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat yang keempat ini, bagi yang tidak menetapkan basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, atau ayat yang kelima, bagi yang menetapkan basmalah itu bagian dari surah Al-Fatihah. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Allah mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu hadza baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al." Jadi apabila seorang hamba membaca atau mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam bacaan surat Al-Fatihahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Ya. Ini antara diriku dan antara hambaku, dua bagian. Jadi di sini ada bagian Allah Subhanahu wa taala dan ada bagian hamba gitu. Wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi dapat kita pahami dari pembagian surat Al-Fatihah ini, di mana ayat ini adalah pertengahannya, tidak hanya dari segi jumlah ayatnya, dan telah berlalu pembahasan tentang apakah basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Bukan itu, tetapi kita memahami bahwa disinilah letak haqqullahi 'alal 'abidi wa haqqul 'abidi 'ala Allah. Tauhid, ya. Disinilah unsur tauhidnya jamaah di dalam surat Al-Fatihah.
Di mana di ayat ini ya, kita memahami Allah punya hak atas hambanya, sebagaimana hamba juga memiliki hak atas Rabbnya, atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Itulah hamba. Inilah ya mungkin faedah yang tidak disebutkan di kitab, faedah tambahan yang perlu kita catat, tidak boleh kita luput darinya. Jadi kalau kita renungi lebih dalam ya, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terdapat banyak sekali pelajaran. Mungkin kalau kita benar-benar merenunginya, kita akan terhenti hanya di ayat ini, tidak bisa melanjutkan lagi. Saking ya, luas maknanya, saking dalam ya, maknanya. Banyak pelajaran yang bisa kita raih ya, dari ayat ini. Dan tidak sedikit ulama ya, tidak sedikit para ulama yang menjabarkan ya, mulai dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu' fatawanya, fahadha tafsilun. Sebenarnya di sini penjabarannya apa jamaah? Fahadha yani alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mulai ayat yang pertama, fahadha yadullu ala annahu la ma'budu illallah. Jadi sebenarnya mulai dari ayat yang pertama sampai maliki yaumiddin ya, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, annahu la ma'buda illallah wa annahu la yastahiqu an yu'bada ahadun siwa, dan bahwasannya tidak berhak seseorang itu disembah selain Allah. Maka lalu iyyaka na'budu ya, isyaratun ila ibadatihi bimaqtadathu ilahiyatuhu minal mahabbati wal khawfi wal raja'i wal amri wal nahi. Ini mengisyaratkan kepada menyembah Allah itu sesuai dengan konsekuensinya. Apa yang menjadi konsekuensi ibadah? Mahabbah, rasa apa? Cinta. Khauf, rasa cemas atau khawatir, takut. Ar-raja, ya, apa? Harap. Al-amr wan nahi, ya, perintah dan larangan. Memenuhi perintah dan menjauhi larangan. Itulah konsekuensi daripada ibadah atau penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala dikatakan seorang hamba itu beribadah menyembah Allah, maka tidak sama dengan penyembah-penyembah selain Allah. Ya. Ibadah kepada Allah didasari atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan azabnya, berharap akan pahala dan kedudukan tinggi di sisinya. Ya. Dibangun di atas menjalankan apa yang ya konsekuensinya apa? Menjalankan perintahnya. Dan di antara konsekuensi ibadah juga menjauhi larangannya. Maka di sini tidak dapat dikatakan seseorang itu beribadah dengan benar kalau tidak didasari dengan rasa cinta kepada Allah. Tidak ada rasa cinta kepada Allah, dia tidak beribadah dengan sebenar-benarnya. Jazakallahu khairan. Tidak dapat
Dikatakan seorang itu beribadah, menyembah Allah dengan sebenar-benarnya ibadah kalau dia tidak ada rasa takut kepadanya, tidak ada rasa harap kepadanya, tidak menjalankan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Ya, dengan kata lain demikian ya. Baik. Kemudian ya, sebelum sampai wa iyyaka nasta'in, karena ini adalah pertengahannya. Jadi iyyaka na'budu ini kan hak Allah. Itu yang kita katakan tadi, haqqullahi 'alal 'abid. Hak Allah atas hambanya. Hak Allah atas hambanya. Ya, agar Allah itu disembah, ya, diibadahi dengan sebenar-benarnya, ya, sesuai dengan konsekuensinya. Ini iyyaka na'budu, ya, wa iyyaka nasta'in, ya, juga tidak boleh ya kita memohon pertolongan, meminta pertolongan kecuali juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala a'lam. Tatkala kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, di mana isti'anah itu juga salah satu bentuk ibadah. Isti'anah itu juga termasuk bentuk ibadah secara khusus. Dan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengulang kata iyyaka, ya kan? Iyyaka diulang di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, tatkala diulang kembali wa iyyaka, ini ada dua fi'il, ya, ada dua perbuatan, ibadah dan isti'anah yang saling berkaitan. Dan ini mengandung konsekuensi yang sangat kuat, di mana ketika kita mengatakan, kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya terdapat kekhususan al-hubbu wal khawfu, ya, wal ihtimam. Lain halnya kalau redaksinya iyyaka na'budu wa nasta'in. Ya, jadi di sini mengandung pengkhususan, ya, di mana yang namanya isti'anah, ya, isti'anah sendiri itu adalah bagian khusus daripada ibadah. Ya. Artinya apa jamaah? Bahwa di dalam meminta pertolongan itu ada unsur ibadah. Minta tolong, ya gitu ya, atau memohon pertolongan, al-aun, ma'unah, al-isti'anah. Itu adalah ibadah tersendiri yang mana tidak boleh kita minta pertolongan yang itu khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita minta pertolongan itu kepada selainnya. Jadi secara khusus disebutkan zikrul isti'anah ba'da al-ibadah ma'ana al-isti'anah min al-ibadah min babi zikril khas ba'da al-'am. Ini dalam rangka apa? Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Jadi isti'anah ini adalah ibadah yang khusus, ya, yang khusus.
Dan antara ibadah dan isti'anah itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Artinya apa? Tidak akan dapat terrealisasi ibadah tanpa isti'anah. Demikian juga isti'anah tanpa ibadah, gitu ya. Fal ibadatu la tatahaqqaqu bidunil isti'anah. Ya. Billah wa 'aunuhu lil 'abdi wa la yahsulul 'aunu min Allah biduni ibadati. Gitu ya. Jadi ibadah itu tidak akan dapat dilaksanakan, tidak akan dapat terrealisasi tanpa seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah. Tanpa pertolongan dari Allah, tidak mungkin seorang itu beribadah karena dirinya. Ini sudah kita singgung sebelumnya. Ya, kenapa di sini? Ya, isti'anah itu juga hanya kepada Allah. Karena untuk dapat merealisasikan ibadah kita, ya, agar kita bisa menjalankan ibadah dengan sebenar-benarnya sesuai dengan konsekuensinya, itu butuh pertolongan Allah. Dan tidak ada yang mampu menolong kita untuk beribadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terlalu lemah diri kita. Kita terlalu butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai dalam kita menyembahnya, kita beribadah hanya kepadanya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah bukan berarti karena kita hebat, karena kita kuat, karena kita sehat, karena kita mampu, bukan. Tapi sebenarnya di sini, ya, karena pertolongan Allah. Karena sebenarnya adalah pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kita jamaah terlalu lemah untuk bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ibadah gak kuat kita. Tidak ada daya dan upaya sebenarnya. Tidak ada kekuatan kita. Tidak ada hebatnya sama sekali kalau kita bisa beribadah kepada Allah. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita juga ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu beribadah juga kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Ini penting, faedah ini untuk dicatat, dan kita tidak hanya kita renungi di majelis ini, ya, tetapi juga ini dibawa dalam aspek kehidupan kita, ya. Ketika kita mendirikan salat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika puasa, ketika sedang beribadah kepada Allah, hadirkan perasaan bahwa kita bisa beribadah kepada Allah ini semata-mata karena pertolongan dari Allah yang kita minta setiap hari. Apa yang kita ikrarkan bahwa kita ini hanya kepada Allah meminta pertolongan. Dalam ibadah saja kita butuh pertolongan Allah, apalagi dalam selain ibadah. Maksudnya dalam perkara adah, ya, kebiasaan kita. Ya. Kalau bukanlah karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu. Ya, sehebat apapun kita. Jadi, tidak boleh kita menyandarkan, ya, ibadah kita kepada diri kita. Ya. Bahkan kita mau beribadah saja itu karena Allah yang berikan taufik kepada kita. Ada keinginan, ya, kemauan untuk beribadah itu juga taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita minta. Ya. Yang harus kita minta hanya kepadanya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lainnya, ya, mohon maaf ya, ini kita bahas surat Al-Fatihah ini hampir sebulan ini, ya. Tapi kan nggak setiap hari ya, Pak Jamaah. Ya, seminggu sekali. Itu pun masih bolong-bolong lagi, ya. Iya. Sebenarnya di sini juga ada, ya, pelajaran yang lainnya yang tidak boleh kita luput, ya.
Ketika kita membaca pertengahan atau bagian awal dari surat Al-Fatihah ini, kemudian sampai di ayat ini, itu seakan-akan kita dituntut untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Dengan mulai dari apa? Lillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ketika kita mengucapkan itu, ya, mengucapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu, mulai dari Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung, Allah, Rabb, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan sifat-sifatnya yang mulia, dengan nama-namanya yang agung dan sifat-sifatnya yang mulia. Itu kita dituntut untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mengenali siapa Rabb kita, ya, yang kita ibadahi tadi, hubungannya semakin dekat. Hubungan antara hamba dengan Allah itu jadi semakin apa? Dekat. Nah, di sini jangan sampai kehilangan apa coba? Momentum gitu ya. Ketika seseorang itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka di sini, ya, dia seorang hamba tersebut apa? Istilahnya mengakui dirinya, mengakui akan apa? Kelemahan dirinya dengan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebenarnya di sini juga tidak hanya, ya, kita dituntut untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga kita dituntut untuk mengimani hari akhir. Ya kan? Maliki Yaumiddin. Maliki ini, ya, Allah Subhanahu wa taala. Yaumiddin, hari akhir, dan selalu digandeng antara keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi Maliki Yaumiddin itu juga ada, ya, paduan, ya, keimanan di situ antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kiranya, ya, cukup, ya, tambahan faedahnya. Kita sekarang masuk kepada ayat berikutnya, yaitu bagian kedua. Ihdinas siratal mustaqim. Kata-kata ihdina, ya, ihdina yang artinya, ya, ini doa. Disinilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk tadi, memberikan hidayah, menunjuki kita, ya, menunjukkan kepada kita apa? Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Karena memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menunjuki kita, memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus. Ya. Wa yahdiyaka siratan mustaqima dalam surah Al-Fath. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan petunjuk kepada kita untuk berada di atas jalan yang lurus, ya. Dan hidayah ini terbagi menjadi dua: hidayatul bayani wad dalalati wal irsyad, wa hidayatun taufiq, ya, wal amal. Jadi ada hidayah yang bersifat apa? Penjelasan, ya. Hidayatul ilmi wal irsyad, ya. Ini hidayah yang bersifat umum, ya. Ada juga yang kedua, dan inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Kita meminta hidayah kepada Allah ini hidayah yang bersifat khusus,
ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Hidayah taufiq wal amal, ya, wa hadhihi khassatun billah. Hidayah yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikannya. Nah, di sini ada dua bacaan as-siratal mustaqim. Pada kata as-siratal mustaqim, as-sirata sebenarnya tidak hanya dua. Ya. Dalam qiraah Sabah ada tiga. Ya. Di mana kata as-sirata ya, dapat dibaca dengan shad murni atau dengan sin murni atau juga dengan shad yang apa kalau saya terjemahkan beraroma zai, gitu ya. Ada aroma zainya, tapi itu huruf shad ya, huruf far'iyah. Kalau dibaca dengan shad murni kan ihdinas siratal mustaqim. Kalau dengan sin murni ihdinas siratal mustaqim. Kalau dibaca dengan shad musyammah bizai ihdinas siratal mustaqim. Dan keduanya atau ketiganya di sini adalah ya, bacaan yang benar, sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh mengunggulkan satu dan yang lainnya. Maksudnya mana yang terbaik, tidak ada. Karena dua-duanya tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya diakui kequr'anannya. Ya. Jadi dapat dibaca dengan shad murni atau dengan sin murni atau dengan tadi shad muzammah bizanya, shad juga. Nah, as-sirata at-tariq ya. Ya wal muradu bis-sirati at-tariq. Yang dimaksud dengan as-sirat di sini adalah at-tariq, jalan. Ya. Dan kemudian tadi sudah diterangkan yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah hidayatul irsyad wa hidayat taufiq. Ya, mencakup kedua hidayah tersebut. Antara hidayatul ilmi wal irsyad wa hidayat taufiq wal amal. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ini hidayah irsyad ya, al-ilm wa amal ya, dan amal saleh, ini adalah hidayah taufiq wal amal. Kita butuh dua hidayah itu. Al-mustaqim ay alladhi la i'wijaja fih, yang tidak, yang lurus ya. Al-mustaqim itu yang lurus ya. Jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang tidak ada, yang tidak bengkok ya. Lurus artinya tidak bengkok. Tidak ada kebengkokan. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, luju'ul insan ila Allah azza wa jalla ba'da isti'anatihi bihi 'ala al-ibadah an yahdiyahu shiratal mustaqim. Yang pertama, setelah seseorang itu memohon pertolongan kepada Allah untuk dapat beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah, maka di ayat ini seorang hamba kembali ya, mengembalikan petunjuk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ini hanya juga dimohonkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang beribadah butuh petunjuk. Ya, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan butuh hidayah atau apa? Petunjuk. Dan dua-duanya harus dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan dan yang memberikan petunjuk.
Jadi ini doa. Jadi tatkala seorang hamba mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, artinya dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Setelah sebelumnya mengikrarkan bahwa seorang hamba itu hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Ya. Maka di sini hidayah pun juga dipintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk dapat seorang hamba itu berada di atas jalan yang lurus, untuk bisa menjalankan syariat Allah yang dibawa oleh Rasulnya, maka seseorang hamba ya butuh ya hidayah darinya. Seorang hamba Allah membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia mengatakan ihdinas shiratal mustaqim. Sekali lagi, kata-kata mustaqim itu mengingatkan kita istilah apa? Istiqamah. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Istiqamah. Artinya apa? Seseorang itu tidak mampu, tidak dapat bisa istiqamah kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ dapat kita pahami seseorang untuk dapat teguh ya tetap dalam agama Islam istiqamah sampai husnul khatimah. Gitu kan? Ya kan? Jadi ketika itu butuh ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap membutuhkan pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya. Dan jalan yang lurus itu adalah al-Islam, yaitu agama Islam atau syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Berikutnya nanti kita bahas setelah kumandang azan. Silakan. Baik jamaah sekalian, ya mohon maaf, ada satu lagi faedah yang di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang baru terlintas juga ya, dari ta'ammulat ya renungan ayat tersebut. Kan di situ digabungkan antara ibadah dan isti'anah. Tidak akan terrealisasi ibadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ artinya ya seseorang itu tidak akan dapat menjalankan atau melaksanakan ibadah dengan sebenarnya kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Nah di sini. Dan seseorang tidak akan dapat, nah itu tadi yang luput belum saya sampaikan, seseorang tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beribadah kepadanya. Itu tadi. Silakan ditambahi ya faedahnya tadi. Dan kita baru apa tadi? Seseorang tidak akan dapat merealisasikan ibadah dengan sebenarnya kalau tanpa pertolongan dari Allah. Cukup sampai di situ kan ya? Ada yang kurang. Ya, silakan ditambahi. Ya. Dan seseorang tidak akan ditolong atau mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beribadah hanya kepadanya. Ya, tolong dilengkapi catatannya tadi ya. Ya, seperti itu. Ya, karena di situ ada ibadah, ada isti'anah. Artinya ya seseorang ya dengan kata lain apa? Seseorang akan dapat merealisasikan menjalankan ibadah dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan itu tidak akan dapat diraih ya. Pertolongan Allah itu tidak akan datang ya kepada seorang hamba yang dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Artinya ini saling terkait ya, mutalazimain di sini. Ya tidak bisa dipisahkan. Ya. Tadi yang luput berarti apa di situ? Pertolongan Allah itu tidak akan datang kecuali hanya dengan beribadah kepada Allah. Ya, kadang kita, ya Allah, kok enggak datang-datang pertolonganmu gitu. Mata nasrullah gitu ya. Kapan ya Allah pertolonganmu itu datang gitu. Ini hamba sedang butuh pertolongan. Ya.
tapi dia lupa, nggak beribadah kepada Allah. Gimana Allah akan menolong, mendatangkan pertolongannya, sedangkan dia tidak mau beribadah, justru malah beribadah kepada selainnya. Bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kalau ya, ibadahnya tidak hanya kepada dirinya, gitu. Ya, yaitu tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutkan faedah berikutnya yang kedua, ya, dari ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya. Di sini ada keindahan, ya, bahasa Al-Qur'an atau disebut dengan balaghatul Qur'an, di mana di dalam ayat ini dihilangkan huruf jar. Ini kan harusnya redaksinya ihdina ilas siratil mustaqim. Ya, kalau menurut tata bahasa dasar tata bahasa itu kan ini fil muta'addi ya. Ya. Ihdina ila, gitu kan. Bagaimana di ayat yang lain? Wa hadainahu ila siratal mustaqim. Atau ya, di ayat-ayat yang lain juga redaksinya ada ya kata-kata ila, fahduhum ila siratal jahim, apa namanya, wa hadainahu ila sawa'is sabil, ya. Atau ya, atau inna rabbi apa itu, wa hadainahum ila siratim mustaqim, seperti dalam surat Al-An'am ayat 87, ya. Nah di sini, ya, atau di surat Al-An'am ayat 161, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, ada huruf jarnya ila. Nah di sini, ya, di ayat ini tidak ada huruf jar ila. Ya, ini ada faedahnya ternyata. Faedahnya apa? Untuk menggabungkan, ya, talabul hidayah ini, ya, di mana itu adalah hidayatul ilmi, ya, wa hidayatut taufiq, dan hidayah taufik. Jadi ini digabungkan. Jadi di sini tidak ada ilah untuk menunjukkan bahwa, ya, hidayah di sini adalah hidayah dengan kedua macamnya. Hidayah ilmu dan hidayatul amal. Ya. Atau hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Itu ya. Jadi di sini digabungkan untuk menggabungkan antara dua macam hidayah tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, wa min fawaidil ayah anna as-sirat yanqasimu ila qismain. Jalan itu ada dua, ya, terbagi menjadi dua. Ada yang mustaqim, yang artinya lurus, seperti apa? Istiqomah. Istiqomah itu apa? Tegak, lurus, acek, ya, konsisten, dan apa, ya, istiqomah begitu ya. Ada satu lagi jalan itu muawwaj, yang artinya bengkok, ya, tidak tegak, ya, tidak lurus, tapi apa? Bengkok, berkelok-kelok, ya. Nah, tentu jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jalan yang hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang hanya Dia yang mampu menunjukinya, berikan hidayah kepadanya, ya, itu adalah jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, ya, wa hadainahum ila as-siratil mustaqim, ya. Jadi tadi setelah kita membahas apa itu hidayah, ya, petunjuk, kita artikan petunjuk gitu ya. Petunjuk itu ada dua. Ada hidayah al-ilmi wal irsyad, ya, yaitu penjelasan, ya, hidayah dalam bentuk apa? Ilmu, penjelasan, yang ini dapat dilakukan oleh selain Allah juga. Artinya seperti para rasul, ya, para rasul itu juga mampu untuk memberikan hidayah ini, ya, hidayah yang pertama ini, ya,
yaitu hidayatul ilmi atau hidayatul irsyad, ya, untuk memberikan bimbingan, pengarahan, ya, ini dapat dilakukan oleh selain Allah, ya, dapat diraih melalui, ya, para rasul, ya, para dai, ya, orang-orang yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang yang beriman. Adapun hidayah yang kedua yaitu hidayatul taufiq wal amal, itu hanya khusus Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dijelaskan, ya, hidayah yang kita minta ini, ya, kepada as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, ya. Jadi maknanya ihdinas siratal mustaqim, bayyin lana, terangkanlah kepada kami, arsyidna, bimbinglah kami, wa wafiqna, ya, berilah taufik kepada kami untuk bisa meniti jalan yang lurus dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim artinya apa? Ya, ya Allah, ya, jelaskanlah, ya, terangkanlah kepada kami, bimbinglah kami, berikanlah taufik kepada kami untuk bisa meniti jalan yang lurus dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya, itu, ya, karena dengan mengetahui yang hak, ya, mengilmui yang hak itu apa, kemudian mengamalkan dengan benar, ya, itu butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang ketiga. Ya, dengan demikian, ya, selesailah kajian kita pada malam hari ini. Tinggal ayat yang terakhir, ya. Di situ akan dijelaskan, ya. Pertama, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang, ya, yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukanlah jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa menjaga kita, berikan, ya, kesehatan kepada kita untuk dapat berjumpa kembali duduk di majelis ilmu ini mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.